Oke, soal seri 96 jam di sini jadi siapa perannya dan seperti apa perannya? Di sini aku berperan sebagai Dinda. Dinda tuh anak yang mendapatkan beasiswa karena kenapa dia bisa sekolah di situ, padahal dia kalau dibilang sebenarnya nggak mampu untuk sekolah di situ, makanya dia dapat beasiswa karena dia pintar. Tapi mungkin karena perbedaan kesenjangan sosial itu yang bikin Dinda ini banyak dibully. Susah nggak buat ngedalamin peran Dinda ini nih? Sebenarnya kalau susahnya awalnya tuh nggak terlalu susah ya, karena seneng banget dapat sutradara dan mentor kayak Pak Sony Samkani yang benar-benar bisa bertukar pikiran dan sharing. Jadi untuk pendalaman karakter tuh nggak begitu lama sulit, cuman mungkin perbedaannya itu Dinda ini kan anak umur 17 tahun ya, 16-17 tahun. Sementara kamu 20. Ya segitu lah. Ya. Beda 10 tahun ya? 10 tahun. Oke. Cuman jadi kayak kadang ada beberapa adegan yang mungkin kalau aku dan umur aku melihatnya tuh atau menginterpretasikannya sebagai diri aku kan pola pikirnya pasti berbeda dengan anak yang masih umur belasan tahun. Jadi mungkin lebih ke situnya sih, lebih belajar untuk kayaknya kadang aku bilang kayak kalau kayak gini harusnya gini deh Pak, cuman ya kalau dari sisi anak SMA kan kamu nggak mungkin kayak gitu, jadi kayak perbedaan umurnya itu sih mungkin yang bisa lebih dipelajari pada waktu pendalaman. Nah, cari referensinya dari siapa gitu, melihat siapa gitu untuk balik lagi ke 10 tahun lebih muda kan agak, apalagi 10 tahunnya kamu dulu beda sama zaman sekarang ya. Mungkin kalau dari referensi, karena teman aku banyak yang masih muda juga ya, jadi bisa ngobrol sama beberapa teman aku juga. Balik lagi juga cuman kan karakter Dinda di sini kan sebenarnya mungkin Dinda juga di antara teman-teman dia di sekolahnya lebih sedikit dewasa karena dia mempunyai beban keluarga yang lebih berat dibanding teman-temannya. Jadi dari situ lebih banyak ngobrolnya sama Pak Sonu sih, Pak Sonya, terus sering tukar pikiran juga sama Bang Rifnu. Jadi itu sih lebih banyak ngobrol dan cari masukan dari senior-senior. Nah ini ada adegan actionnya juga ya, Dinda bagian action itu buat belajar koreonya berapa lama, terus sampai akhirnya ada pengalaman apa aja sih selama syuting? Kalau buat belajar koreonya sebenarnya nggak begitu lama ya, enggak sih, lumayan lama malah. Karena kita biasanya dari pagi sampai sore itu kita latihan koreo, latihan fisik sampai sore ke malam baru kita reading. Jadi itu lumayan lama, mungkin hampir sebulan sendiri lah untuk proses reading dan workshopnya. Dan kejadiannya pastinya luka-luka di sana banyak banget. Kita syuting juga di luar ruangan, di hutan juga, banyak serangga, banyak binatang-binatang kecil, terus juga banyak kayu yang kalau kita jatuh atau apa itu benar-benar sakit karena kita kan benar-benar di hutannya, di tanah langsung, jadi benar-benar adegan itu semua real tapi tetap pakai safety-nya juga karena itu yang utama sih, keselamatan. Jadi cuman mungkin adrenalinnya sih di situ lebih apa ya, ditantang banget di situ. Luka dan cedera yang paling parah apa sih? Luka dan cedera yang paling parah. Sebenarnya nggak jangka panjang. Iya. Cuman bekas-bekasnya ada, sama kayak ada beberapa adegan yang aku tuh keinjek. Jadi kakinya tuh gara-gara ya mungkin udah balik lagi kan diceritain sama Bastian sebelumnya, banyak improvisasi yang jadinya kadang tidak nggak ke-handle dengan baik, jadinya kayak ada kakinya keinjek lah, kepalanya ketonjok lah, yang kayak gitu-gitu sih. Oh, oke. Ini series untuk action sendiri Ini pertama kali atau sebelum Iya, kalau series pertama kali. Jadi ketagihan kah atau seperti apa? Ketagihan sih sebenarnya, emang salah satu aku tuh suka banget horor dan action. Jadi puji Tuhan horor aku udah pernah mainin horor, ini action juga mainin. Kalau ketagihan pasti sih pengen punya horor yang pengen punya action yang lebih lebih action lagi, karena kalau di sini kan walaupun action tapi si Dinda ini kan bukan orang yang bisa bela diri, jadi mungkin koreonya nggak terlalu berat, cuman pingin banget kalau ada kesempatan pengen main action yang benar-benar pakai koreo yang keren lah, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi karena memang Dinda ada unsur actionnya, jadi alasan kamu mau menerima series ini?
Sebenarnya dari unsur cerita sih. Oke. Ceritanya yang benar-benar menarik, unsur actionnya menurut aku itu bonus. Karena kan sebenarnya karakter Dinda nggak terlalu intens dengan actionnya, beda sama yang lain. Cuman ya itu dari ceritanya yang bikin aku menarik. Oke, Raya. Aku sih karena kadang kalau olahraga aku nggak sendiri kan. Kalau boxing aku pasti bareng-bareng teman-teman aku. Jadi ya sambil ngobrol, sambil olahraga, habis itu baru kita main bareng kayak gitu sih. Ngobrol aja sama teman-teman. Kan horor sama action sudah didapat nih. Ya. Yang maksudnya yang pengen dicapai lagi dari sosok ya kamu apa ya? Yang pengen aku capai lagi apa ya? Sebenarnya masih pingin banget action yang lebih menantang sih dari ini. Action yang benar-benar kayak aku terlibat langsung dalam pertempuran itu. Karena kalau di sini kan yang kayak aku bilang seorang Dinda kan bukan ahli bela diri ya. Jadi dia berantem seadanya, sebisanya orang yang harus bertahan hidup, bukan yang memang dia profesional di bidang bela diri. Mungkin salah satunya tetap action yang mungkin yang lebih menantang buat aku sih. Tapi ada nggak sih itu panutan kamu film action yang akhirnya kamu aku pengen main film action apa? Kalau misalkan film kayak The Raid, Rumah Darah tuh thriller sih, cuman kan ada actionnya itu juga salah satu yang aku suka banget. Dan kalau dibilang aku mungkin salah satu aktor yang aku suka banget di action tuh Julia Stiles sih. Aku suka banget kayak dia kalau misalnya action tuh kerennya dapet, seksinya dapet, cantiknya dapet, mau dia kayak gimana pun tetap keren ya gitu. Kayak aku pengen kayak gitu. Dan jadikan dia sebagai inspirasi Iya. kamu buat di acting. Role model untuk maksudnya untuk di action sendiri aku benar-benar ngeliat dia tuh kayak aku pengen kayak dia gitu. Pernah dapat satu project sama dia kah? Belum, semoga ya. Semoga ya. Tapi kepengen banget. Kepengen. Ya.